段皇爷，你这是干什么呀？ Duan Zixing adalah kaisar dari negeri Dali di era kisah pendekar Raja Wali. 就让老衲替他去死吧。 Dari kisah Demigods and Semi-Devils, keluarga Duan adalah keluarga kaisar yang memerintah di negeri Dali. Salah satu leluhur yang muncul dalam kisah itu adalah Duan Yu. Duan Yu merupakan salah satu tokoh utama di serial Demigods and Semi-Devils. Bersama Qiao Feng dan Su Su, mereka bersumpah menjadi saudara angkat yang akan selamanya berbagi suka dan duka. Di awal kisah trilogi Raja Wali, Duan Zixing terkenal dengan sebutan Kaisar Selatan setelah mengikuti sayembara di Gunung Huasan. Sayembara itu pun diikuti 4 tokoh besar lainnya yaitu Hong Qigong, Ouyang Feng, Huang Yaoshi, dan Wang Chongyang. Di dunia persilatan, kelima tokoh itu adalah tokoh yang disegani dan dihormati sebagai tokoh-tokoh sakti berilmu sangat tinggi. Tak seperti tokoh lain, Duan Zixing tak banyak menguasai ilmu. Hanya dengan jurus jari matahari ia mampu menjadi tokoh yang seimbang dengan keempat tokoh besar lainnya. Bahkan Wang Chongyang yang merupakan juara dalam pertandingan Huasan itu, berusaha mempelajari jurus matahari untuk menghadapi Ouyang Feng yang ingin merebut paksa kitab 9 yin yang dimiliki oleh Wang Chongyang. Beberapa analisa menunjukkan bahwa jurus jari matahari adalah bagian kecil dari jurus pedang 6 nadi yang merupakan jurus andalan dan warisan keluarga Duan. Pada kisah Demigods and Semi-Devils, Duan Yu adalah satu-satunya tokoh yang muncul menggunakan jurus pedang 6 nadi tersebut. Sedangkan ayah dan pamannya tidak mampu menguasai jurus itu. Sebuah peristiwa menarik terjadi saat biksu Jiu Mosi dari Tibet yang berambisi menjadi tokoh sakti, datang ke kuil naga langit. Saat itu 5 orang biksu di sana dan Duan Zhenming kaisar di era itu berusaha untuk melindungi kitab jurus itu. Mereka menghafal dan berusaha menguasai satu bagian dari ke-6 bagian jurus tersebut. Hal ini dilakukan karena untuk mempelajari keseluruhan dari jurus pedang 6 nadi membutuhkan waktu yang cukup lama guna meningkatkan tenaga dalamnya terlebih dahulu untuk mampu menguasai jurus itu dengan baik. Tak disangka dalam kondisi terdesak, Duan Yu yang awalnya tak suka belajar kungfu bisa dengan singkat menguasai jurus pedang 6 nadi tersebut. Sayangnya Duan Yu seringkali gagal untuk mengeluarkan jurus pedang 6 nadi tersebut, hingga saat ia tak mampu menghentikan Jiu Mosi. Salah satu biksu yang bertarung dengan Jiu Mosi saat itu membakar kitab tersebut dengan harapan Jiu Mosi tidak bisa mendapatkan kitab itu. Kisah detailnya bisa Anda temukan dalam link yang kami sematkan di deskripsi pada video ini. Singkat cerita, saat kekuasaan Kaisar Negeri Dali jatuh di tangan Duan Zixing, hanya tersisa jurus jari matahari yang mampu dipertahankan keberadaannya. Walau demikian, dengan jurus jari matahari saja, Duan Zixing mampu menjadi tokoh besar di Wulin di era kisah pendekar Raja Wali. Sebelum kisah awal legenda pendekar Raja Wali, Kaisar Duan Zixing menyesali sebuah perbuatannya terhadap Yinggu dan Zhou Butong. Dan penyesalannya membuat ia memilih untuk menjalani hidup sebagai seorang biksu yang bernama Biksu Yideng. Kisah singkatnya seperti ini, Yinggu adalah selir yang tidak mendapat perhatian yang baik dari Kaisar Duan. Sehingga sewaktu Lao Wantong atau Zhou Butong dan Wang Chongyang menemui Kaisar Duan untuk berlatih kungfu, Kaisar Duan semakin tidak menghiraukan keberadaan selirnya tersebut. Saat itu Kaisar Duan sedang berlatih dengan Wang Chongyang. Lao Wantong yang terkenal dengan istilah bocah tua nakal ini pun mencari-cari perkara yang bisa ia mainkan.
Tak disangka Zhou Butong bertemu dengan Yinggu yang membuatnya tertarik untuk bermain-main bersamanya. Di saat Zhou Butong asik bermain dengan Yinggu, Kaisar Duan dan Wang Chongyang memperhatikan mereka dari kejauhan. Wang Chongyang merasa malu terhadap sikap adik seperguruannya tersebut. Tapi saat Wang Chongyang berusaha melarang sikap Lao Wantong yang memalukan, malah justru Lao Wantong mencibir Kaisar Duan. Lao Wantong dengan ketus berkata bahwa Kaisar Duan tak patut menjadi seorang kaisar. Ia pun berkata dengan lantang, bahwa Kaisar Duan semena-mena dengan kekuasaannya. Ia mengangkat seorang selir tapi tak pernah memperhatikannya. Wang Chongyang semakin malu dan marah saat mendengar perkataan Lao Wantong. Tetapi Kaisar Duan yang bijak walau dengan berat hati ia justru melihat bahwa Lao Wantong adalah lelaki sejati yang berani menentang ketidakbenaran. Alhasil Kaisar Duan mengizinkan Lao Wantong dan Yinggu bermain-main selama ia ingin berlatih dengan Wang Chongyang. Akhirnya Lao Wantong dan Yinggu bermain-main hingga melupakan batasannya dan tak disangka mereka pun terjerat dalam permainan asmara. Hal ini didengar oleh Kaisar Duan. Sesungguhnya Kaisar ingin merelakan istrinya untuk Lao Wantong melihat hubungan baik Kaisar Duan dengan Wang Chongyang yang harus dijaga. Tetapi justru Lao Wantong menyesal, dan ia memukul-mukul dirinya sendiri di hadapan Kaisar Duan. Mendengar Kaisar Duan memaafkannya, Lao Wantong pun bersujud, dan ia pergi meninggalkan Yinggu yang saat itu menangis mencoba menghalangi kepergiannya. Tapi Lao Wantong menolaknya dan ia tetap melangkah pergi. Peristiwa naas terjadi setelah itu. Dari hubungan asmara singkat antara Zhou Butong dan Yinggu lahirlah seorang bayi. Yinggu sangat menyayangi bayi tersebut, tetapi Qiu Qianren tiba-tiba muncul dan melukai bayi tersebut dengan telapak besinya yang ia miliki. Qiu Qianren berkata bahwa hanya Kaisar Duan yang sanggup menyembuhkan bayinya itu. Mendengar itu Yinggu pun berlutut di hadapan Kaisar Duan dan memintanya untuk menyembuhkan bayi tersebut. Tetapi karena didorong dua hal, yaitu pertarungan Huasan yang hampir tiba dan rasa kecewanya bahwa bayi itu bukanlah anaknya. Bahkan ia menganggap bayi itu adalah aib di keluarga Duan. Kaisar Duan pun menolak menyembuhkannya. Alhasil dengan air mata, Yinggu mengambil sebuah pisau dan dengan sengaja membunuh bayinya sendiri. Peristiwa ini mengukir dendam di hati Yinggu dan ia pun pergi dan bersumpah akan membalas dendam kematian bayinya dengan pisau yang sama kepada Kaisar Duan. Sedangkan Kaisar Duan begitu menyesal dan ia pun menanggalkan jabatannya sebagai kaisar dan menjadi seorang biksu bernama Biksu Yideng. Sewaktu sudah menjadi biksu, Kaisar Duan hidup menyepi bersama keempat muridnya. Keempat muridnya sebelumnya adalah tokoh-tokoh penting di pemerintahan negeri Dali. Mereka adalah, Chu Dongsan menyamar sebagai nelayan, sebelumnya ia adalah laksamana angkatan laut di Dali. Zhang Shaoshou menyamar sebagai penebang kayu, sebelumnya adalah seorang jenderal militer di Dali. Wu Santong menyamar sebagai petani, sebelumnya adalah kepala penjaga istana Dali. Zhu Ziliu menyamar sebagai sarjana, sebelumnya adalah Perdana Menteri Dali. Mereka semua muncul saat Guo Jing membawa Huang Rong yang sedang sakit. Atas rekayasa Yinggu, Guo Jing membawa kepada Biksu Yideng untuk mengobati Huang Rong. Tak mudah untuk menemui Biksu Yideng yang menyepi. Mereka berdua harus menghadapi halangan dan rintangan dari keempat muridnya terlebih dahulu. Singkat cerita, dengan usaha mati-matian Guo Jing mampu memaksa Biksu Yideng untuk muncul. Awalnya keempat muridnya melarangnya, tapi hal itu tidak membuat Biksu Yideng menghentikan niatnya untuk tetap menolong Huang Rong. Alhasil dengan kungfu dan tenaga dalamnya Biksu Yideng mampu menyembuhkan Huang Rong. Tetapi karena pengobatannya itu seluruh kungfu Biksu Yideng hilang, butuh waktu 5 tahun untuk bermeditasi siang dan malam untuk mengembalikan kembali kungfunya. Bahkan dalam prosesnya tidak boleh ada kelalaian. Jika itu terjadi bukan hanya kungfunya tidak bisa kembali, tetapi bisa menjadikan Biksu Yideng cacat dan pada kesalahan yang lebih tinggi bisa mengakibatkan meninggal. Seolah pengobatan ini adalah pengobatan yang menukar nyawa dengan nyawa. Dan ancaman nyawa tak hanya sampai di sini,
Semua peristiwa ini adalah sebuah rekayasa Yinggu untuk membalas dendam kepada Biksu Yideng. Hingga malam setelah peristiwa itu, Yinggu pun datang untuk membalas dendam. Tetapi Huang Rong yang cerdik mampu mengatur siasat sehingga membuat Yinggu gagal membunuh Biksu Yideng saat itu. Setelah itu Guo Jing bertukar hafalannya terhadap kitab 9 bulan kepada Biksu Yideng. Bagian akhir dari kitab 9 bulan menggunakan bahasa Sanskerta yang tidak ia mengerti. Dengan bantuan Biksu Yideng, akhirnya lengkap sudah semua arti dalam kitab 9 yin. Dengan jurus pada kitab 9 yin inilah Biksu Yideng memprediksi bahwa kungfunya akan kembali dengan lebih cepat. Mungkin hanya butuh waktu 3 bukan untuk mengembalikan semua kungfu dan tenaga dalamnya. Kemudian di akhir episode kisah legenda pendekar Raja Wali, Biksu Yideng kembali muncul menyelamatkan Qiu Qianren yang hampir terkena pukulan 18 tapak naga dari Hong Qigong. Ia meminta Hong Qigong mengampuninya dan juga ia meminta Qiu Qianren untuk menyesal dan bertobat. Alhasil Qiu Qianren lah yang akhirnya mengikuti Biksu Yideng terus-menerus sebagai muridnya pada kisah kembalinya pendekar Raja Wali. Kemudian ia muncul kembali di awal episode kembalinya pendekar Raja Wali. Ia muncul saat istri dari Wu Santong memohon bantuannya untuk menyadarkan Wu Santong. Biksu Yideng pun muncul dan dengan mudah menaklukkan Limo Chou yang sedang beraksi menuntaskan dendamnya. Melihat Limo Chou yang begitu tertutup dendam, ia membuat sebuah perjanjian kepada Limo Ko. Ia meminta Limo Chou pergi dan jika dalam waktu 10 tahun Limo Chou masih tak bisa melepaskan dendamnya, ia tak akan mengganggunya kembali. Melihat kesaktian Biksu Yideng yang jauh lebih tinggi dibanding dirinya, Limo Chou dengan terpaksa menuruti perjanjian tersebut. Setelah itu, Biksu Yideng muncul kembali bersama Qiu Qianren untuk membantu menyelamatkan Yang Guo yang terkena racun bunga cinta. Saat itu ia dan Qiu Qianren berusaha membantu Yang Guo untuk meminta obat kepada Gong Sun Lu, adik seperguruan dari Qiu Qianren. Setelah peristiwa ini terlewati, Biksu Yideng muncul kembali saat Yang Guo menemui Yinggu. Mereka berdua punya kepentingan yang berbeda, tetapi karena kepentingan Biksu Yideng lebih mendesak, menyangkut nyawa Qiu Qianren, Yang Guo yang saat itu bersama Guo Xiang pun sejenak mengesampingkan kepentingannya dan terlebih dahulu membantu Biksu Yideng. Saat itu Qiu Qianren yang hampir mati karena sebelumnya telah bertarung dengan Jinlun Guoxi, hanya ingin bertemu dengan Yinggu dan berharap Yinggu memaafkannya karena telah menjadi sebab kematian bayinya yang tidak berdosa. Tapi Yinggu menolak untuk bertemu. Yang Guo yang saat itu sudah memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi, memaksa Yinggu untuk keluar dan menemui Biksu Yideng dan Qiu Qianren. Yinggu pun terpaksa keluar tetapi ia tetap tidak mau memaafkan Qiu Qianren. Ia mau memaafkannya jika ia bisa bertemu dengan Zhou Butong yang setelah peristiwa di Istana Dali sebelumnya, Butong pergi dan tak mau menemui Biksu Yideng dan Yinggu untuk selamanya. Mendengar keinginan itu, Yang Guo menyanggupi untuk membawa Zhou Butong ke tempat Yinggu. Singkat cerita, Yang Guo berhasil membujuk Zhou Butong untuk menemui Yinggu. Dan seperti janjinya, Yinggu pun memaafkan Qiu Qianren yang kemudian Qiu Qianren mati dengan tenang setelah mendapatkan maaf dari Yinggu. Akhirnya kesalahpahaman yang terjadi antara Butong, Yinggu dan Biksu Yideng pun terurai saat itu. Zhou Butong mengajak Biksu Yideng dan Yinggu untuk tinggal bersamanya di tempat tinggal Zhou Butong yang penuh hal unik dan menarik. Mereka pun menuruti keinginan Zhou Butong. Sepertinya Biksu Yideng cukup lama tinggal dengan mereka di tempat itu. Hingga suatu kali Huang Rong datang dan meminta bantuan Zhou Butong untuk menolong Guo Xiang yang saat itu ditangkap oleh Jinlun Guoxi. Mendengar itu Zhou Butong marah dan dengan berapi-api ingin segera pergi menolong Guo Xiang. Tapi tak disangka Yinggu dan Biksu Yideng pun sepakat ingin ikut mencari Guo Xiang.
Hingga akhirnya mereka menemukan Jinlun Guosi yang termenung di sebuah pinggiran tebing, dan dari Jinlun Guosi lah mereka semua tahu bahwa Guo Xiang telah melompat ke jurang. Tanpa banyak kata terjadilah pertarungan seru di sini. Secara bergantian Yinggu, Zhou Butong dan Biksu Yideng bertarung melawan Jinlun Guosi. Tak hanya itu, tiba-tiba muncul Huang Yaoxi yang menyerang untuk menghentikan pertarungan. Jinlun Guosi pun tak berkutik saat itu. Guo Xiang naik di bawah Raja Wali Huang Rong ke atas kembali. Mendengar bahwa Yang Guo masih berada di bawah jurang, mereka semua pun bergegas turun berusaha menyelamatkan Yang Guo. Tapi saat sampai bawah, mereka tak menemukan Yang Guo yang telah terjun ke dasar air di lembah itu. Celakanya saat mereka kembali ke atas, Guo Xiang yang sebelumnya ditinggal bersama Jinlun Guosi hilang entah kemana. Dalam pencariannya mereka mendengar bahwa kota Xiangyang diserang dan Guo Jing terluka. Mendengar itu, semuanya pun bergegas kembali ke kota Xiangyang. Tak disangka sejenak mereka sampai di sana. Pasukan Nongol nampak bersiap menyerang dan Guo Xiang disalib di bawah penjagaan Jinlun Guosi saat itu. Pertarungan besar terjadi di sini. Singkat cerita, kota Xiangyang selamat. Yang Guo saat itu muncul bersama dengan Nona Lung, yang kemudian ia lebih dulu bertarung dengan Jinlun Guosi untuk menyelamatkan Guo Xiang yang ditawan. Dalam peristiwa ini Yang Guo juga muncul sebagai pahlawan, setelah membunuh Kaisar Mongol, dan karena kematian itu semua pasukan dari Mongol mundur karena kehilangan pemimpin. Akhir cerita, Yang Guo mengajak semua orang di sana untuk berziarah ke makam pengemis utara dan racun barat. Di tempat itulah 5 tokoh besar sebelumnya dirombak. 2 tokoh yang masih masuk dalam daftar itu adalah 1. Huang Yaoxi si Sesat Timur. 2. Biksu Yideng yang sudah menjadi pendeta selatan atau Biksu Selatan. Lalu kemudian 3 tokoh lainnya adalah 1. Guo Jing menjadi Ksatria Utara. 2. Yang Guo menjadi si Gila Barat. 3. Zhou Butong menjadi bocah tua nakal pusat. Selesailah kisah kemunculan Biksu Yideng sampai di sini. Mungkin masih banyak hal yang terlewat dari rangkaian video ini. Mohon kiranya tuliskan penemuan Anda di kolom komentar di bawah video ini. Like and subscribe channel ini dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah Wuxia.